Ini mungkin tidak mudah dipaham. Karena menurut dasar dulu. Jadi begini. Kenapa kalimat la ilaha illallah, kenapa disebut syahadat? Susunan kata tiga la ilaha illallah itu kenapa disebut syahadat? Yang kalau diucapkan boleh mengucapkan asyhadu, artinya aku sendiri. Boleh diucapkan nashhadu. Nah itu ya. Dan inilah yang disebut asy-syahadah. Syahadah yang menjadi syahadahnya itu ini ayat yang ditulis paling bawah. Dengan asy-syahadah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin umatnya yang setiap detik umurnya itu harus berisi dengan sesuatu yang hidup dan menghidupkan. Karena dua tahap hidup dunia ini untuk lewat. Dunia ini sekedar penginapan, bukan untuk lemur matu. Karena itu di Quran ada pertanyaan, fa aina tazhabun? Hari demi hari yang kamu hidup di situ, kamu itu mau kemana? Kamu itu mau kemana? Nah, jadi dunia ini tempat nganjang. Yang dimaksud tempat nganjang itu alhaakumut takatsur, ingin serba banyak itu melupakan kamu. Yang dilupakannya apa? Kan di situ maf'ulnya tidak disebutkan. Takatsur itu telah melalaikan kamu. Apa yang dilalaikan itu apa? Di sini tidak disebut.
Lalai itu yang melalaikan kamu itu, bersikap takasur itu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu zurtum, berziarah. Zara yazuru, zurtum itu artinya sampai kamu berziarah, nganjang al-maqabir, alam kubur. Jadi alam kubur itu bukan untuk tempat selamanya, tapi menunggu, diam di situ menunggu sampai nanti terjadi al-qiyamah. Nah, surat ini nyambung dengan surat idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau bumi ini sudah dihancurkan sehancur-hancurnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi akan memuntahkan muatannya. Muatan bumi itu apa? Nah ini ya, nanti lanjutan insya Allah minggu depan. Jadi tidak apa-apalah saya katakan ya, untuk ditulis seperti ini, itu saya membaca 7 macam kitab. Awalnya ini Ibnu Katsir, kemudian Al-Qasimi, kemudian Al-Munir, kemudian Al-Manar, Al-Maroghi, baca kitab Syarah Bukhari, Fathul Barinya, sampai saya belum paham. Saya ulang ini, belum paham. Di sini ditulis babu kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kebuktiannya, keadaannya pertama kali turun wahyu kepada Rasulullah itu. Ini bab yang dicantumkan oleh bukan hadis, bab yang saya masih penasaran. Mengapa untuk bab itu Al-Bukhari mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat. Ini hubungannya apa? Untuk bab itu Imam Bukhari mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat. Ternyata tersambung dengan hadis-hadis bahwa manusia ini tak ubahnya bagian bumi yang mati, bagian bumi yang mati, kering, tandus, panas, berdebu. Lalu turun hujan dari langit, bumi itu jadi hidup. Cirinya keluarlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan.
Jadi hidup bumi. Quran ini yang saya baru sedikit paham. Nabi SAW mengatakan, Quran ini tak ubahnya seperti air hujan yang turun dari langit. Hiduplah bumi ini. Hiduplah manusia ini. Karena sudah turun Quran dari langit. Tapi ada bagian-bagian bumi, walaupun sudah menerima air hujan, tidak pernah menghidupkan apapun. Karena itu, di dalam surat Yasin, apa cara lagi Yasin? Iya, Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta. Ayat 12 berapa itu? Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Setelah hidup itu bagaimana? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis apa yang telah mereka lalui. Kami tulis jasa-jasa mereka. Wa kulla syai'in ahsainahu. Karena segala sesuatu itu telah kami tetapkan perhitungannya. Menjadi bumi dengan menerima air hujan itu amal solehlah yang jadi tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan dari bumi yang sudah dihujani itu. Nah, sekarang kita bisa paham. Karena itu seringkali dalam Quran kalau awaladzina amanu berlanjut kepada wa amilus sholihati. Tapi sebelum bumi itu hidup dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, penyakit-penyakit hama tanaman yang akan mengganggu itu sudah siap. Baru saya bisa paham dari tafsir itu, oh palingan ada 3 di sini. 1, Allah menciptakan manusia. Namanya pun disebut. 2, Allah menciptakan malaikat untuk selalu ngasuh agar pelanggaran-pelanggaran kedurhakaan itu terbentengi. 3, setan yang tidak akan pernah mengganggu sebagai hama tanaman ini. Boleh tumbuh tapi jangan berbuah. Nah, ahli ilmu mengatakan al-iman bila amal kasyajar bila samar. Iman tidak disertai amal soleh, pohon itu tumbuh tapi tidak akan mengeluarkan buah. Terus digerogoti sampai dengan
bukan hanya diganggu buahnya, tapi pohonnya pun akan dimatikan. Nah, ini ayat yang saya tulis. Kemudian bab Al-Bukhari, kemudian hadisnya, kemudian inilah dalil asy-syahadah. Ini ada pertanyaan dulu yang di rumah tidak dibawa deh tuh. Ayat 10. Dan maaf ya, yang punya internet silahkan buka. Itu anak saya Wawan dan adiknya Fahmi itu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui internet, kemudian dijawab, masukkan lagi, itu bisa dibuka itu. Sampai kalau nggak salah ada pertanyaan batu ponari. Ini maaf ya, sambil jalan. Setelah ada sumber-sumber yang bisa dibawa bicara, tapi yang namanya berita kan tidak 100% benar. Jadi si anak itu sudah dipapatahan. Si anak itu mesti ngomong begini. Lalu ada tes dari orang-orang, inilah nanti yang ngomong ke sana ke sini. Jadi sudah semacam skenario. Di situ ada ahli dalam hal penyiaran, dari mulut ke mulut dan sebagainya. Nanti di sana si Anu yang ngomong, di sana si Anu yang ngomong, di sana si Anu yang ngomong. Berapa televisi dibayar untuk memberitakan seperti itu? Itu ada dana itu. Lucunya justru ini si anak susah ditanya, susah dibawa bicara. Dimulai dengan anak. Anak itu polos kan. Tapi saya melihat anak ini akan jadi orang gila ya. Karena sudah diverbalisme sejak kecil. Didatangi oleh sekian banyak orang, mesti begitu. Dia tidak akan bisa tidur. Dia tidak akan bisa belajar. Cara berpikirnya akan terganggu. Ini mengorbankan jiwa manusia begitu besar. Nanti keluarganya pun akan terpengaruh. Nah ini kepentingannya untuk apa? Untuk menyederhanakan ini, dimunculkan tempat lain. Penyederhanaan itu. Nanti di tempat ini munculkan lagi yang ini. Dengan mode yang sama. Menurut pikiran saya, bila semua yang saya dengar ini benar, mudah-mudahan aktor intelektualnya nanti terbuka. Siapa sebenarnya? Dan untuk tujuan apa? Biasanya ini riweuh lantaran mau pemilihan umum. Jadi sekian besar cara untuk mengalih perhatian dari keadaan-keadaan. Kalau saya boleh ngomong, inilah yang namanya politik. Yang kalau diterjemah dengan salah,
nipu jalma detik. Ini ada pertanyaan dulu ya. Kayaknya dah diajarna rada hese, sate. Hese. Sampai jam 1 malam saya baru selesai nyusunnya itu. Ngetikna wae 3 poe. Lantaran komputerna mogok. Kurang tidur. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya, silakan. Tentang masalah salat. Waktu kita takbiratul ihram, kedua tangan kita diangkat berbetulan kurung sejajar dengan kedua bahu. Kita yang menjadi pertanyaan, bagaimana posisi jari tangan kita waktu sejajar dengan kedua ujung bahu itu? Apakah dirapatkan atau dipanjangkan jari-jarinya? Begini ya, ini masalah tidak sederhana. Karena sekecil apapun yang kita kita lakukan, sesingkat apapun kata yang kita ucapkan, itu kan semua dipertanggungjawabkan oleh Rasul. Bagi orang yang ridho untuk bermakmum kepada Rasul itu. Nah ini bangkit ya dari ruku ini. Ini yang ditanyakan itu kan begini. Ini 2 ujung bahu. Nah ini yang ditanyakan itu dirapatkan atau begini. Nah, mengangkat tangan, bentuk bentuk angkat tangan pada takbiratul ihram tidak ada hadis yang membedakan dengan bentuk cara angkat tangan bangkit dari ruku. Begitupun pada waktu bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat yang ketiga. Kenapa di situ tangan diangkat lagi? Kenapa? Karena pada asalnya salat itu cuma 2 ditambah 2, jadi bukan 4 rakaat tapi 2 rakaat tambah 2 rakaat, bukan 4. Ngitung nanti ini salah halanya, ini salah ya. Jadi ini ke sini tungkul pur khusyuk ya. Betulus. Bukan kunaon tadi. Balikan deui. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa mesti ta'awud, mesti bismillah? Tidak ada itu. Ya. Gitu ya. Tadi kan. Nah. Dulu gitu. Ieu teh menghalangi setan masuk ke bagian perut sebelah kiri. Nah, itu maksudnya itu nutup ieu teh. Cuma yang mau keluar ini tertutup juga. Lantaran setan apal, arek salat ya atuh teu heula, ieu gitu. Setan ge pinter lain urang wae nu pinter. Nah, ini ya 2 rakaat nih yang awalnya. Ini Al-Fatihah dan surat. Nih, kalau saya mau berbicara ini panjang ya. Kapan tahun berapa Fatihah itu turun? Sedangkan kewajiban salat itu kan setelah Isra Mi'raj. Tahun berapa?
Mana yang lebih dulu? Isra Mi'raj dulu, Fatihah dulu. Kan kira teman panjang teuing kieu lah. Panjang teuing. Sebab kalau Isra Mi'raj dulu berarti salat itu belum ada Fatihah kan? Kalau Fatihah dulu dipakai naon eta Fatihah? Kan salatna di sana ya. Nah, eta kalau kita bicara supaya loba diomongin. Nah ini Al-Fatihah. Tambah surat. Sudah. Cuma hukumnya Fatihah itu wajib tiap rakaat, yang tidak sah rakaat tanpa Fatihah. Nanti hukum sholat munfarid bagaimana, sebagai imam bagaimana, makmum bagaimana. Karena salat itu kan ada yang dibaca jahar, Fatihah dan suratnya, ada yang dibaca sir. Kalau di waktu imam membaca jahar dan makmum mendengar, makmum baca juga, apa artinya salat jahar dan jahar? Kalau makmum walaupun mendengar masih baca juga, itu ya. Jadi tidak rasional. Cek atau cek ahli filsafat, tidak rasional. Nah, 2 tambah 2 setelah di Madinah, zuhur tambah 2. Karena ini tambahan, tidak usah pakai surat, cukup Fatihah saja, begitu. Dan dibacanya pun beda. Kalau salat isya kan ini jahar, yang 2 tambahan teh maghrib, yang 1 sir, 2 jahar. Lalu kalau subuh tidak ditambah, tetap 2 rakaat saja, tapi memiliki nilai lebih dibanding dengan yang lainnya. Dan ini yang 2. Cukup dengan surat saja. Tahiyatnya pun di sini kan ada tahiyat. Nah, ini kalau kita mempelajari bab-bab yang disusun secara indah sekali dalam Sahih Bukhari. Ini kan ada tahiyat awal. Sebetulnya bukan tahiyat awal. Itu mengarannya supaya ulah untuk membedakan. Bukan tahiyat awal sebetulnya. Dan nyebutnya ke salah tahiyat awal itu. Kuduna at-tahiyatul ula, bahasa Arab mah. Yang jadi bahasa Indonesia tahiyat awal. Bukan tahiyat awal. Tahiyat akhir 2 rakaat. Narah gampang tahiyat awal. Bangkit dari tahiyat awal ini kan ada angkat tangan lagi. Kenapa angkat tangan? Karena memulai 2 tambahan itu. Jadi misal, itu tadi saya berani mengatakan salat duhur isya, salat duhur asar dan isya itu bukan 4 rakaat, tapi 2 tambah 2. Karena yang 2 pakai surat, yang 2 tidak. Tapi entong dibejakeun ka batur entong. Apa teh 4 rakaat teh terangna gitu. Gimana kieu teh ngaji, Pak. Ngaji. Seperti sholat sehari semalam itu 5. Begitu saja Nabi bicara supaya gampang. Padahal lain 5, 4 tambah 1. Kenapa? Nu 4 nyambung, subuh mantep. Tuh, duhur, asar, maghrib, isya nyambung. Dan subuh. Kenapa pakai dan? Artinya beda. Duhur, asar, maghrib, isya dan subuh.
Artinya subuh mah ke isya tidak nyambung, ke duhur pun tidak nyambung. Sekarang ini kan sedang kosong dari salat fardu sekarang. Seperti setelah tengah malam itu kosong dari salat fardu, termasuk waktu subuh. Duhur, asar, maghrib, isya 4. Dan subuh, saya pakai dan. Artinya 4 jeung itu beda. Nyambung, ini bersendiri. Tuh ya. Sesuatu yang menjumlah artinya itu berlainan. 4 dan 1. Laki-laki dan perempuan beda. Tapi laki-laki itu manusia. Orang tua dan anak-anak. Artinya orang tua manusia, anak-anak manusia. Cuma pakai dan itu urusannya apa? Tahu dan tempe sama itu bahannya teh. Tapi pakai dan itu tahu lain, tempe pun lain. Tapi dua-duanya makanan. Silahkan makan ada tahu, tempe, goreng kacang, kecap, dan kulub suuk, daya takening atuh. Tahu, tempe, goreng sayur kacang, pakai itu noga suuk, kata keneh, kataku kecap, kata keneh. Tapi semua itu kan lain, walaupun dari bahan yang sama. Itu ya. Silahkan makan. Cuma ada tahu dan tempe, arti tempe dan tahu lain. Silahkan makan, ada tempe dan tempe dan tempe dan tempe. Ini makan dan naon ini mah atuh tempe wungkul itu tadi. Gitu ya. Kain sama, bentuk lain. Pakai baju dan celana. Bahan sama, tapi bentuk lain. Karena itu subuh suka disebut dalam Quran senilai dengan asar. Asar tidak nyambung ke maghrib, subuh tidak nyambung ke isya. Disebut nanti sholatul wusta. Akhirnya sholatul wusta. Kenapa dipisahkan? Nah, ini pertanyaan tadi, bagaimana bentuk takbir tidak beda dengan takbiratul ihram, bangkit dari 2 rakaat untuk rakaat ketiga, dan waktu takbiratul ihram bangkit dari ruku dan bangkit dari tahiyat awal. Itu nggak gampil. Bentuknya tidak beda. Ayo ngajarkan kan, Allah meureub gitu. Dan ketika kita sujud, apakah jari tangan itu dirapatkan atau direnggangkan? Dirapatkan. Begini, tidak begini. Apakah dibolehkan, dilarang kalau atau kita melaksanakan sholat sunat beruntun seperti syarat sunat tahiyatul masjid, lalu dilanjutkan dengan sholat rawatib? Tidak apa-apa. Masuk masjid, tahiyatul masjid dulu, kemudian sunat qobla subuh, silahkan. Sebab kalau qobla subuh dulu pasti tidak bisa tahiyatul masjid. Mohon penjelasan maksud hadis di bawah ini yang artinya dari Abu Musa. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, pada hari kiamat Allah menyerahkan seorang Yahudi atau seorang Nasoro kepada setiap Muslim. Lalu Allah berfirman kepada Muslim itu, inilah penebusanmu dari siksa neraka. Hadis Sahih Muslim.
Saya baru tahu ini ya, kayak di yaumul kiamah orang Yahudi pasrahkan ke Muslim. Inilah penebusannya. Muslim itu di surga nya. Maksudnya di surga kan? Atau Yahudi mau disiksa sama dia. Ini perlu ada penelitian lagi, maksudnya apa? Kalaupun betul itu hadis Muslim. Cuma mungkin yang bertanya bukan membaca aslinya, tapi mungkin membaca buku. Tuh ya. Seringkali buku-buku itu ditulis konsumsi umum yang dianggap tidak perlu untuk dikatakan sahih tidaknya. Itu umumnya begitu. Sebab yang dipikirkan untuk buku itu pangsa pasar, bukan kualitas ilmu untuk membentuk pola pikir umum. Saya punya adik, dia punya anggapan bahwa pada dirinya ada ajaran ma'rifatullah yang pembelajarannya tanpa seorang guru. Kadang-kadang katanya ada bisikan-bisikan. Akhirnya sekarang jadi aneh perilakunya, sering marah-marah. Ya tentu saja. Sudah ngaku ma'rifatullah, terus maju, keyakinannya naik, nanti suka ada sesuatu yang terdengar walaupun tidak ada suara. Betul bisikan. Jadi ini ada depresi mental, ada perubahan pikiran. Obatnya bagaimana? Silakan bawa ke dokter Ibin, psikiater. Nanti di situ diperiksa. Di mana ada perubahan? Ai ma'rifatnya artinya mengetahui. Arofa ya'rifu artinya ini kertas, ini korek, ini fatwa, itu ma'rifat. Artinya mengetahui sesuatu dengan berbagai macam perbedaan. Itu acara ma'rifatullah. Itu artinya mengetahui Allah. Apanya yang Anda ketahui? Ya oleh bisikan-bisikan dan melambung dengan tanpa dasar. Biasanya kayak terus panggil yang gaib gitu. Kayak itu nanti. Tuh, jangan di situ tuh. Wah, ini ada pohon-pohon apa rindang. Di situ ada jin 2 jodoh. Gitu. Ya. Jadi kita aja harus percaya saja kepada orang itu. Gitu. Ada seorang ustadz ini rajin. Di situ ada jin 2 jodoh. Ustadz itu nanya ke, sedang bagaimana? Sedang duduk atau sedang gogoleran? Tidak jawab ya. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai ajaran ma'rifatullah? Bohong. Mana mungkin orang mengenal Allah tanpa iman ke Rasul? Mustahil. Ini dalilnya yang kita tulis sekarang ini. Yang sedang diobok-obok umat Islam itu ini sekarang. Bagaimana cara untuk meluruskan agar dia bisa kembali ke Quran dan Sunnah? Dari pengajaran ya. Hanya jangan banyak dibawa ngomong. Semakin banyak dibawa ngomong, semakin gak terparuan pikiran itu. Sebab sedang tertutup dengan ma'rifatullah. Ketika takbir bagaimana? Ketika takbir bagaimana posisi tangannya? Jari rapat atau renggang? Rapat sudah. Ada hadis apabila takbir ada yang sejajar dengan bahu dan kata Ustaz ada yang sejajar dengan telinga. Bagaimana kedudukan kedua hadis tersebut? Mana yang paling sahih? Ini mungkin kurang jelas mengartikan. Satu hadis
menerangkan sejajar dengan dua ujung bahu, dengan tangan terbuka, jari-jari rapat, menghadap kiblat. Itu satu. Kedua, ada hadis yang menerangkan qoribun min udhunaini, tidak jauh dari dua daun telinga, bukan bersejajaran dengan daun telinga. Jadi ujung jari jangan melebihi daun telinga bagian bawah, karena sejajar dengan dua ujung bahu. Jadi begini aja. Itu ya, kata dia tekieu dah. Kalau gitu mau ampun. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hadis ini ada dalam kitab apa? Bab apa? Ini mas santri bro. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Hadis ini dalam bab apa? Kalau di Bulughul Maram, kalau nggak salah itu bab makarimil akhlak. Apa yang dimaksud dengan mudahin? Mudahin itu dalam Quran. Payudhinun, kata mudahin. Mudahin itu orang Islam yang menyembunyikan keislaman dengan tujuan menyelamatkan keduniaan dirinya. Itu namanya adhana yudhinu idhanan, dahana yudahinu tadhin. Mudahin artinya orang Islam yang menyembunyikan keislaman demi kepentingan dunianya. Gitu ya. Ada kafir sebaliknya, memperlihatkan Islam padahal menyembunyikan kekufuran. Karena itu Islam ada arkanul Islamnya, kufur pun ada arkanul kufri, rukun-rukun kekufuran. Itu nanti yang saya mau melanjutkan. Ini sekarang sedang digencarkan supaya Islam itu jangan terlalu ditonjolkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Itu ya. Sudah beres ngaji, orang ngaji nu hese saja. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita dahulukan ini ya. Kita dahulukan. Urang ngagamar. Nih. Mau pakai gambar. Terus ieu ka dieu. Ka dieu. Tuh, ka dieu. Tuh. Ini apa ini? Teguh, apa ini? Salib? Oh, bukan salib. Bukan. Di perapakan jalan. Kan ada ini. Garut. 80 kilometer. Itu. Ke sini Sumedang. Ini berapa? Sama 90 km. Nih. Ini penting untuk orang yang pergi ke Garut. Ini penting untuk orang yang pergi ke Sumedang. Tapi untuk orang yang mau tidur ini tidak penting. Apa pentingnya pelang di perapatan bagi orang yang mau ke sawah? Apa pentingnya? Karena itu
kalaupun ada angin besar lalu runtuh, bagi orang yang tidak ada kepentingan untuk datang ke sana, tidak ada apa-apa. Mau runtuh, mau apa, silakan. Itu ya. Karena itu di situ disebut hudan soteh lil muttaqin. Tapi sotehna mah ya. Hudan itu lil muttaqin. Selama betul-betul itu hudan, tidak boleh ada sesuatu yang membuat keragu-raguan. Selama di situ ada sesuatu yang meragu-ragukan, siapa yang akan mengambil dia sebagai petunjuk? Tidak akan ada. Karena itu maaf ya, karena itu berulang kali saya baca, kenapa tidak disebut zalikal Quran? Karena Quran itu di dalam Al-Quran itu kan disebut dengan beberapa macam. Disebut Al-Kitabu, disebut Al-Furqan, disebut juga Al-Iqra. Tapi di sini disebut Al-Kitab. Karena itu orang-orang Kristen tetap tidak mau mengubah nama Al-Kitab. Pakai alif lam lagi, Al-Kitab. Padahal maksudnya Injil dan lain-lain. Disebut Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab. Artinya di situ pakai ini alif lam. Dalam bahasa Arab sesuatu yang pakai alif lam itu sudah ma'rifat namanya. Bukan ma'rifat yang tadi misalnya kan bukan. Artinya beda dengan nakiroh. Dalam ilmu nahwu ini ya, ada yang nakiro, yaitu yang ditanwin seperti ini. Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki. Laki-laki yang mana? Seorang laki-laki. Nakiro. Tapi kalau disebut ini ra'aitu ar-rajula, pakai lam, saya melihat laki-laki itu. Artinya sudah jelas laki-laki mana yang dimaksud dengan ra'aitu itu. Di Quran kalau ada perintah untuk salat, selalu sholat itu pakai ini. Nah, akimis sholata. Tidak bisa akimis sholatan, tidak bisa. Sebab kalau akimis sholatan tanpa alif lam artinya bukan sholat itu, tapi rahmat. Akimis sholata artinya laksanakan, berdirikan as-sholata, sholat yang itu, yang sudah jelas caranya, dan hanya itu yang Allah perintah, yaitu yang diucapkan dan diperagakan oleh utusannya. Inilah yang dimaksud dengan as-sholatu. Takbirnya bagaimana, bacaannya bagaimana, rukunya bagaimana, sujudnya bagaimana, sampai mudah-mudahan benar ini ya. Tidak sudah hampir mendekati Rasulullah SAW wafat. Sebelum turun ayat yang terakhir di Arafah,
Nabi mengucapkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat bagaimana aku salat. Dan inilah yang dimaksud sholat oleh Quran itu. Karena itu kalau kita cari-cari usolli ada dalilnya. Semua juga pernah mengatakan tidak ada. Tidak ada. Cuma itu untuk menenteramkan hati. Itu saja yang saya dengar. Itu ya. Ibadah bukan. Saya tak pertemuan ibadah entong. Sebab apa? Al-aslu fil ibadati mamnu'un. Kalau Anda mau ibadah, pada asalnya ibadah itu dilarang. Kecuali ada dalil. Sebaliknya, urusan dunia itu asalnya silakan. Kalau dilarang, jangan. Itu saja mudah. Sudah ajar gitu moto kudu masa tahun-tahun. Dilatuin. Itu ya. Di pesantren aja 15 tahun. Nah bodoh-bodoh tinggal 2 tahun bisa. Di pesantren aja 15 tahun. Oh, ini bodoh seperti ini. Nah itu ya. Ini pakai alif lam. Nah di sini zalikal kitabu. Jangan ada yang lain. Zalikal kitabu. Pakai ini. Nah. Yang hudan itu al-kitabu yang ini. Yang jadi hudan itu al-kitabu yang ini. Karena itu suka dikurung dengan Al-Quran memudahkan. Alif lam di sini, alif lam di sini diperjelas dengan sifat la roiba fihi. Halnya atau sifatnya Alkitabu itu la roiba fihi. Dalam Quran, dalam bahasa Arab, roba yaribu roiban itu mengakui adanya tapi tidak jelas ketetapannya. Ulangi ya. Diketahui adanya tapi tidak jelas ketentuannya. Seperti kita mendengar yang sudah kita kenal ada ayam berkokok. Itu diketahui adanya karena ada suaranya. Tapi kalau saya tanya, ayam itu ayam siapa? Belum tahu. Setelah jelas yang punya misalnya ayam itu kapan menetas dari telurnya? Lebih jauh lagi, tidak bisa. Jadi baru menjadi hudan, ulangi ya, baru menjadi hudan itu kalau betul-betul la roiba fihi. Karena itu orang yang meragukan Quran, bagi orang ini Quran tidak akan jadi petunjuk. Dan sekarang ajaran Islam liberalisme itu kelihatannya untuk meragukan orang Islam terhadap Qurannya sendiri. Sampai ada yang mengatakan semua agama benar. Hasil kuliah dari jurusan perbandingan agama. Setelah kuliah perbandingan agama, berkesimpulan semua agama benar. Lalu orang tanya pada saya, betul Ustaz tidak? Apa? Betul tidak? Anda beli buah jangan dipilih, kalau mau dibeli semua. Kalau Anda beli buah jangan dipilih, kalau mau dibeli semua.
Kenapa dipilih? Sampai dibagi tanggungan anak. Itu ya. Nah ini, saya ulangi nih. Inilah sekarang yang kita lihat gonjang-ganjing politik di negara Indonesia sekarang ini, baik yang muncul dari dalam, yang masuk dari luar, gonjang-ganjing, aduh, capek ngebandungan aja. Belum lagi Mamah Loren, datang lagi saya ini orang ahli dalam menentukan kehidupan supaya jadi orang kaya. Cuma sekarang saya sedang mencari uang. Kalau Anda percaya kepada saya, Anda akan punya pohon uang, tinggal memetik saja. Kata, ayah mau percaya, kata begitu. Itu betul atau tidak berita saya nggak tahu. Itu ayahnya si Ponari itu sedang diopname di rumah sakit. Sedang diopname di rumah sakit. Orang itu kalau sudah percaya susah dirubah. Di Jawa Timur ada Munding saja gelarnya kiai. Kalau keluar kotoran, wah para bos dipakai wadah. Ini wai gelis deui bikin. Uguh we atuh menakir lagi aki-aki. Ini akan tong punung biji pajarnya ini. Nah ini di sini menunjukkan kata-kata yang sangat mengikat. La roiba fihi itu, la roiba fihi soteh hudan. Selama orang meragukan Quran, kapan menjadi petunjuk bagi Anda? Anda tidak akan mendapat petunjuk dari Quran kalau meragukan kebenaran Quran itu. Tapi mengikat lagi, hudan soteh lil muttaqin. Petunjuk Garut 80 kilo itu bagi orang yang mau ke Garut. Kalau kita pakai kendaraan roda 4 basah pelan, Garut 80 kilo, apa yang terbayang? Kendaraan untuk sejauh itu mesti jajar, ban mesti bagus, lihat speedometer ini bagaimana, ini bahan bakarnya cukup enggak, gitu ya. Bagaimana ini nyetirnya, sudah berpengalaman atau belum, itu kan semua terperhitungkan. Dan ini baru global saja 80 kilo. Nanti di jalan nuntut hati-hati jalan licin. Mau ditulis di dia mau. Hati-hati di sini KB tidak berlaku karena rata-rata banyak anak. Itu kan beda. Hati-hati jalan licin beda. Hati-hati banyak anak beda. Jalan lurus banyak kecelakaan pakai gambar tengkorak. Supir teh rajinnya pemerintah tengkorak digambar. Eta ngebodoh-bodoh maneh. Maksudnya kalau kamu tidak teliti tak maneh teh bakal siga kieu gitu. Nah, rincian itu tidak ditulis di sini. Tapi terus nih, kalau saya andaikan global ini Quran, nanti rinciannya selama sekian tahun sampai tuntas oleh sunnah Rasul. Saya ulangi ini, selama manusia meragukan kebenaran Quran,
Quran tidak akan menjadi petunjuk bagi orang itu. Dan dia bukan termasuk orang yang muttaqin. Karena hudan itu lil muttaqin. Bukan jadi orang takwa, tapi jadi orang takwa. Yaitu mau nikah takut yang tua. Jadi gitu nuh. Itu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Insyaallah ya, untuk ahad depan nanti setelah ayat yang paling bawah itu ada lanjutan. Wa in kuntum fi raibin, raib itu disebut lagi. Mimma nazalna ala abdina, itulah Alkitab yang dimaksud. Fa'tu bisuratin min misli. Artinya manusia menerima Quran itu sudah siap dengan berbagai pemikiran. Tapi jangan sampai menyesatkan. Yang dimaksud dengan al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini dasar sekali. Dan inilah yang diobok-obok oleh Yahudi sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna bil ghaibi. Gaib. Nah, begini ya. Kena tamat, oke lah. Begini. Gaib itu di situ ditulis nanti Allah akan memperlihatkan satu sesaat sebelum meninggal, sesaat sebelum napas yang terakhir ku Allah ditinggal itu. Bagi orang yang beriman di waktu itu sedang menikmati imannya. Tapi bagi si kafir waktu itu sedang merasakan siksaan yang sangat berat. Mengapa? Karena yang Allah perlihatkan itu justru itulah yang dia tidak percayai sebelumnya. La yanfa'u imanuhum syai'an. Isi hayang penakti ayeuna mana? Apa? Bagaimana ruh dirinya? Bagaimana azab kubur? Bagaimana ini? Bagaimana? Setiap manusia tidak ada yang tidak akan di neraka, itu tidak ada. Semua manusia sudah dipersiapkan untuk jadi ahli neraka. Yang mengeluarkan manusia dari neraka itu adalah kalimat la ilaha illallah. Mau keluar enggak? Kalau mau keluar, itulah yang akan mengeluarkan itu. Karena itu Nabi mengatakan yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Bukan menerangkan masuk surga, tapi keluar dari neraka. Yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Hadis itu tidak saya tulis, tidak. Hadis itu tercantum untuk yu'minuna bil ghaibi. Satu, gaib yang nanti baru sebelum mati dan selama di dalam alam kubur, bukan di kuburan. Kata perlu iman di situ.
Dua, ada gaib yang Allah perlihatkan setelah terjadi. Sampai Nabi mengatakan, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku pun tidak tahu, kecuali setelah terjadi. Nah, ngadukun di dia. Tak, ngadukun mah di dia. Anda tidak tepat untuk hidup makmur kalau kerja dalam air. Mestinya kerja di dalam api sampai hangus. Kamu ngerti lah. Seperti orang yang saja. Nah, ini yang terjadi. Keempat, baru Allah akan memperlihatkan, tapi harus melalui penelitian. Nah, kasarjanaan mah di dia. Nah, ini keilmuan sarjana. Penyakit ini bisa diobati dengan apa? Teliti gitu. Oh, penyakit ini bisa diobati dengan air batu. Mau atau? Nah, penyakit ini bisa diobati dengan bacaan Fatihah bolak-balik. Tamah ku Yasin bekeripu. Lantaran ukur mengarahkan penyakit, tamah kudu ngadaikeun ngaji dia tidak kerja geure. Kita tara. Ini ya. Nih, iman bil ghaibi. Tapi kualitas keimanan ini beda. Silahkan Anda teliti. Besi ini campur ini nanti bisa begini. Nuklir itu bagaimana? Senjata hulu ledak nuklir menjangkau ribuan kilometer itu diulik bagaimana? Kalau daun ini campur ini bisa dipakai mengobati apa? Silahkan teliti. Dicoba dulu dengan tikus, coba dulu dengan kunyuk dan lain-lain. Nih, semuanya ini diperlihatkan melalui penelitian, dan inilah yang Allah buka untuk masing-masing dapat rizki tertentu. Yang tiga ini, saya sering ngomong begini ya, petani habis dengan worm, habis. Itu harus diingat, worm pun rizki juga. Tapi untuk siapa? Petani yang nanam, rizkinya dari padi yang keluar dari tanaman itu. Hama worm diulik oleh insinyur HPT, hama penyakit tanaman, diulik bertahun-tahun, semprot mati worm, 1 kaleng 100.000. Jadi itu juga rezeki, tapi bagi siapa? Karena itu ngajual obat-obat pertanian entong mahal tuh ini. Kenapa? Karena Anda mendapat uang sebesar itu dari musibah orang kecil. Termasuk juga pabrik-pabrik obat, jangan mencekik rakyat. Karena muncul obat itu pada asalnya musibah. Ini hadis kaifatana badul wahyi ila Rasulillah, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi. Titik-titik ini surat masih panjang mengenai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sampai dengan nabi-nabi yang Allah tidak akan terangkan kepada kamu, tapi nanti akan dipertemukan di yaumul qiyamah. An Alqamah bin Waqqas
Al-Laitsi qala sami'tu Umar bin Al-Khattab 'alal minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Aduh, dibalik bukan jaharo, hajaro. Dibalik bukan jaharo, hajaro. Maaf ya, ini salah, tidak terkoreksi. Terjemahnya sudah ada. Justru inilah hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam bab awal-awalnya wahyu kepada Nabi itu akan mencetak manusia nanti innamal a'malu binniyat. Ini yang terakhir ya, ada waktu kira-kira 5 menit lagi. Begini, ashadu, ini an ya, ini an, kemudian tidak kadir la ilaha illallah. Inilah yang disebut asyahadah. Artinya berani bersaksi. Apa alasan kita berani bersaksi? Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Keberanian itu kan harus punya data, harus punya dalil. Dalilnya ini, yaitu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, 1, walladzina min qablikum, 2, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, 3, was samaa'a binaan, 4, wa anzala minas samaa'i ma'an, 5, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Titik. Inilah dalilnya. Karena itu saya ringkaskan ya yang terakhir ini. Karena itu kata-kata, aduh di sini. Kata-kata asyhadu an la ilaha illallah itu asyhadu ala ilmin. Aku bersaksi berdasarkan ilmu bahwa 1, 2, 3, 4 yang disebut. Karena itu diakhiri dengan fala taj'alu lillahi anda dan titik wa antum ta'lamun. Dengan data itu, kalau kamu beribadah kepada selain Allah itu salah. Karena itu saya tulis kesimpulan Al-Furqan dengan dikurung ringkas. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui dengan dalil-dalil seperti itu bahwa perbuatan itu salah. Insya Allah ya, depan kita lanjutkan kepada yang ada rezekinya. Biasanya ibu-ibu menunggu di sana, ya keperluan banyak.